Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau bahkan malam ketika teman-teman menonton video ini. Teman-teman tahu bahwa pada tahun 1997 di Yogyakarta terjadi kasus lingkungan yang disebabkan oleh kebocoran tangki solar penyimpanan milik PT Kereta Api Indonesia. Pencemaran air tanah yang terjadi ini menyebabkan kerusakan kualitas air tanah yang terkontaminasi dari tumpahan solar. Baik, sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya adalah Fadlan Fali sebagai anggota kelompok 2. Tentu, kalau kita membawa nama kelompok, berarti ada anggota yang lain juga. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2. Oke, perkenalkan, anggota kelompok 2 yaitu terdiri dari Takiyah Dwi Safitri, Ulfa Salsabila, Bayu Adi Presetio, Eugene Dion Melinda, Saradipa Helia Putri, dan yang terakhir ada Muhammad Rehan Alfarizi. Teman-teman kelompok 2 ini nanti akan membantu saya untuk menjelaskan terkait dengan limbah B3 solar. Oke, karena tadi sudah perkenalan, maka saya akan melanjutkan terkait kasus di Yogyakarta ini. Pencemaran air tanah yang terjadi di Kecamatan Gunung Tengen diawali pada tahun 2003. Dengan kesadaran masyarakat tentang air sumur galian yang mengalami perbedaan dengan biasanya. Setelah dilaporkan, ternyata PT Kereta Api Indonesia memberikan tanggapan bahwa pencemaran tersebut disebabkan oleh kebocoran tangki solar Stasiun Tugu Jogja yang berkapasitas 35.000 liter merembes ke dalam tanah. Diperkirakan kebocoran tersebut dari tahun 1997 hingga 1998. Waktu yang lama bukan? Dengan debit kebocoran solar sebesar 300 liter per hari. Wow, pencemaran ini membuat kualitas air tanah masyarakat terkontaminasi hidrokarbon dan berubah warna menjadi warna hitam. Seperti ini. Pentingnya air tanah membuat setiap masyarakat Kecamatan Gedong Tengen mempunyai galian sumur untuk menunjang kelangsungan dan aktivitas masyarakat. Sehingga ketika pencemaran ini terjadi, masyarakat sangat terganggu dan rawan akan penyakit. Hingga dilakukannya kajian kelayakan subdit diare dan infeksi saluran pencernaan. Dan menunjukkan bahwa angka kasus diare semua umur di Yogyakarta adalah 270 per 1000 penduduk. Sebagai itikat baik bagi perusahaan PT Kereta Api Indonesia, beberapa kali sumur masyarakat yang terdampak dilakukan pembersihan dan pengurangan dan membuat saluran air bersih baru bagi masyarakat Kecamatan Gedong Tengen yang terdampak, sehingga masyarakat dapat melangsungkan setiap kegiatan dan aktivitasnya hingga berjalan sesuai dengan seperti biasanya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan nama produk yang akan menjadi pembahasan kita kali ini, yaitu adalah solar atau biasa disebut dengan diesel fuel. Produsen solar berasal dari PT Pertamina Persero di Jalan Medan, Jakarta Timur, nomor 1A, Jakarta Pusat. Perusahaan ini memiliki nomor telepon dalam keadaan darurat 24 jam, yaitu 021381632, dan juga memiliki nomor telepon informasi tentang MSDS atau LDKB, yaitu 0213815578 atau 38155504. Perlu teman-teman ketahui bahwa PT Pertamina Persero adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang minyak dan gas yang berdiri sejak tahun 1957. Perusahaan ini memiliki produk seperti bahan bakar, pelumas, LPG, petrokimia, dan rumah sakit. PT Pertamina Persero mampu memproduksi sekitar 13,99 juta kiloliter atau sekitar 89% dari alokasi 15,58 juta kiloliter per bulan Januari sampai dengan November per tahun 2021. Realisasi konsumsi solar bersubsidi ini sebesar 14,14 juta kiloliter dan 149,63 ribu kiloliter atau sebesar 68,03% dari kota tahun 2021 berasal dari PT AKR Korporindo Tbk atau AKR.
Kandungan pada produk solar sendiri berupa hidrokarbon dan aditif dengan detail kandungan solar yang diambil dari fraksi minyak bumi memiliki kandungan 75% hidrokarbon jenuh seperti parafin dan sikloparafin, serta 25%-nya adalah aromatik HC dan biogas. Nah, selanjutnya itu adalah kolom identifikasi bahaya atau bahaya pemaparan. Di kolom ini itu menjelaskan apakah cairan ini memiliki zat yang mudah terbakar ataupun tidak. Terus bagaimana sih efek pemaparan dari cairan ini? Yang pertama, standar komunikasi bahaya, di mana tertuliskan bahwa berdasarkan OSHA 29 CFR 1910-1200 bahwa cairan ini merupakan cairan berbahaya. Lalu ada efek pemaparan. Untuk efek pemaparannya sendiri itu bahkan bisa sampai menjadi kanker kulit bagi penderita yang serius, dari iritasi kulit, mual, pusing, muntah, bahkan sampai bisa mengganggu kondisi kulit manusia yang terpapar, apalagi dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya adalah data tanggap darurat, di mana cairan ini adalah cairan yang mudah terbakar. Nah, data tanggap darurat atau kemudahan zat untuk terbakar itu dapat dilihat dari beberapa faktor. Yang pertama, titik nyala, di mana suhu terendah uap tersebut dapat terbakar. Yang kedua adalah konsentrasi mudah terbakar, meliputi daerah konsentrasi uap gas yang dinyalakan. Nah, itu ada dua nih, ada konsentrasi uap zat terendah yang masih dapat dibakar disebut LFL atau Low Flammable Limit, dan konsentrasi tertinggi yang masih dapat dinyalakan disebut dengan UFL, Upper Flammable Limit. Nah, keduanya ini adalah sifat kemudahan membakar bahan lain yang ditentukan oleh kekuatan oksidasinya. Yang terakhir adalah titik bakar, suhu di mana zat dapat terbakar dengan sendirinya. Selanjutnya kita masuk ke bagian 4 dari MSDS, yaitu tata cara pertolongan pertama. Jadi bagian MSDS ini menjelaskan tentang perawatan awal yang harus diberikan oleh petugas yang belum terlatih kepada individu yang terkena zat kimia atau zat berbahaya. Jadi MSDS ini dia membahas tentang tata cara pertolongan pertama apabila terjadi kontak dengan diesel fuel atau yang lebih kita kenal sebagai solar. Jadi yang pertama, apabila terjadi kontak mata, maka yang harus dilakukan yaitu bilas mata sebanyak-banyaknya dengan air. Jika terjadi rasa sakit atau iritasi, segera hubungi dokter. Lalu yang kedua, apabila terjadi kontak kulit, maka segera keringkan bagian kulit yang terkena kontak dengan lap kering dan bersih. Lalu bilas bagian yang terkena bahan diesel fuel ini dengan menggunakan air sabun. Lalu apabila diesel fuel ini terhirup, maka jauhkan korban dari pemaparan selanjutnya. Jika terjadi iritasi pernapasan, pusing, mual, dan pingsan, maka segera cari pertolongan tenaga kesehatan atau segera panggil dokter. Bila terjadi henti napas, lakukan resusitasi dari mulut ke mulut. Lalu apabila diesel fuel ini tertelan, maka segera beri minum 1 sampai 2 gelas air dan kemudian segera panggil atau bawa ke dokter, instalasi gawat darurat atau pusat pelayanan medis lainnya. Lalu di MSDS bagian 4 ini terdapat note untuk perhatian, yaitu jangan sekali-sekali merangsang efek muntah atau memberikan sesuatu pada penderita yang tidak sadarkan diri. Tata cara penanggulangan kebakaran. Media yang digunakan dalam pemadaman kebakaran ada 3. Yang pertama, dry chemical, karbon dioksida, dan foam atau busa. Prosedur khusus dalam penanganan kebakaran. Yang pertama, untuk media dry chemical dan karbon dioksida, semprotkan pada pangkal api searah dengan angin. Dan untuk media foam atau busa, apabila kebakaran terjadi dalam suatu wadah, maka semprotkan pada dinding bagian dalam wadah, jangan pada cairan yang terbakar, searah dengan angin. Apabila hanya terjadi suatu ceceran kebakaran, maka semprotkan pada pangkal api searah dengan angin. Apabila kebakaran terjadi dalam suatu tempat yang tertutup,
maka orang yang memadamkan kebakaran harus menggunakan alat pelindung diri berupa self-contained breathing apparatus. Kemudian, bahaya ledakan atau kebakaran lain dapat terjadi apabila ada suatu tempat penyimpanan tidak terlindungi di area sekitar kebakaran dengan titik nyala 140 derajat Fahrenheit atau 60 derajat Celcius dengan rentang kebakar pada batas bawah 1,3% dan batas atas 6,0%. Kemudian tingkat bahaya menurut NFPA, pertama kemudahan terbakar dengan nilai 2, dapat terbakar bila dipanaskan dengan suhu tertentu, instabilitas dengan nilai 1, tidak stabil jika dipanaskan, lakukan tindakan pencegahan normal, dan bahaya kesehatan 1, sedikit berbahaya. Kemudian dekomposisi bahan berbahaya yaitu karbon monoksida. Tata cara penanggulangan tumpahan dan kebocoran. Apabila terjadi suatu tumpahan, segera laporkan sesuai dengan otorisasi setempat yang telah ditentukan. Singkirkan semua bahan yang memungkinkan terjadinya penyalaan. Keringkan tumpahan menggunakan bahan penyerap sorben berupa pasir, tanah lempung, atau bahan pemadaman kebakaran lainnya. Bersihkan dan buang pada tempat pembuangan yang telah ditentukan dan diatur oleh peraturan setempat. Cegah masuknya tumpahan ke dalam selokan umum, saluran pembuangan, atau peresapan ke dalam tanah. Penanganan dan penyimpanan solar. Yang pertama, langkah-langkah penanganan. Solar dapat menyebabkan dampak yang sangat serius jika terserap oleh kulit. Hindari uap atau mist tidak terhirup oleh saluran pernafasan. Wadah yang dapat dipindah yang digunakan untuk menyimpan harus diletakkan di tanah dan nozzle harus selalu kontak dengan wadah ketika pengisian untuk mencegah timbulnya listrik statis. Langkah yang kedua, langkah-langkah penyimpanan. Untuk penyimpanan di dalam ruangan harus memperhatikan sistem ventilasi. Untuk penyimpanan pada tangki timbun harus memperhatikan persyaratan dan klasifikasinya. Uap yang mudah terbakar dapat terbentuk walaupun disimpan pada temperatur di bawah titik nyala. Jauhkan dari bahan-bahan yang mudah terbakar. Tempat penyimpanan harus di-grounding dan bonding serta dilengkapi dengan pressure vacuum valve dan flare arrestor. Jauhkan dari bahan-bahan yang mudah terbakar, api, listrik, dan sumber panas lainnya. Dan berikan tanda dilarang merokok dan berikan tanda juga untuk jauhkan dari api terbuka. Selanjutnya adalah pengendalian pemaparan atau perlindungan diri. Nah, di bagian ini itu menjelaskan bagaimana sih cara meminimalkan resiko yang terjadi akibat pemaparan dari cairan tersebut. Proteksi diri atau penggunaan APD, alat perlindungan diri, akan menangani bahan yang akan memaparkan kepada tubuh manusia ataupun lingkungan, meliputi ventilasi, perlindungan pernafasan, dan perlindungan mata. Yang pertama, ventilasi. Apabila solar digunakan pada ruangan yang relatif tertutup, maka harus dilengkapi dengan ventilasi keluar atau yang disebut dengan exhaust fan. Ventilasi dan peralatan yang dipakai harus bersifat kedap gas. Yang kedua adalah perlindungan pernapasan. Pakailah alat pelindung pernapasan jika konsentrasi di udara telah melebihi nilai ambang batas yang telah ditentukan. Yang terakhir adalah pelindung mata. Pakailah pelindung mata atau goggles untuk bahan kimia. Selanjutnya adalah data fisik dan kimia, di mana kolom ini menjelaskan informasi tentang sifat fisik dan kimia dari cairan tersebut. Sifat fisik dan kimia cairan tersebut berpengaruh terhadap material tersebut. Apakah pada saat material tersebut bisa berubah bentuk menjadi padat, cair, ataupun menyublim. Nah, penjelasan sifat-sifat fisik dan kimia tersebut dapat berupa titik didih, massa jenis, kerapatan uap, tekanan uap, titik beku, titik cair, kerapatan cairan, pH, kelarutan, penampakan fisik, bau, dan sebagainya, tergantung dari jenis cairan tersebut. Nah, pada kolom sifat fisik dan kimia solar, terdapat beberapa poin yang akan dijabarkan. Yang pertama adalah bilangan cetana atau angka cetana atau yang disebut dengan indeks cetana. Yang kedua adalah berat jenis pada suhu 15 derajat Celcius dengan batas minimum 815 dan batas maksimum 870. Lalu ada viskositas pada suhu 40 derajat Celcius dengan batas minimum 2,0 dan batas maksimum 2,0. Lalu ada
kandungan sulfat dengan batas maksimum 0,38. Yang kelima ada destilasi pada temperatur 96 derajat Celcius dengan batas maksimum 370. Lalu ada titik nyala dengan batas minimum 80 derajat Celcius, titik tuang dengan batas maksimum 18 derajat Celcius. Lalu ada residu karbon dengan nilai batas maksimum 0,1% dengan kandungan air 500 mg per kilogram. Lalu ada biologikal dengan hasil yang nihil. Lalu ada kandungan fame dengan batas maksimum 10%. Lalu ada kandungan metanoil dan etanol namun tidak terdeteksi pada cairan solar. Lalu ada korasi lempeng tembaga yang berada pada kelas 1 batas maksimum. Lalu ada kandungan abu dengan batas maksimum 0,01. Lalu ada kandungan sedimen dengan batas maksimum yang sama juga, yaitu 0,01. Lalu ada bilangan asam kuat dengan batas maksimum 0. Lalu ada bilangan asam total dengan batas maksimum 0,6. Ada partikulat, tapi pada cairan solar ini tidak terdapat partikulat. Lalu ada penampilan visual. Penampilan visualnya jernih dan terang, dan warna dengan batas maksimum 3,0. Kemudian ada reaktivitas. Reaktivitas adalah sifat dari suatu unsur yang mudah bereaksi. Untuk solar, stabilisasi terhadap suhu, cahaya, dan lain-lain itu harus stabil. Keadaan situasi yang harus dihindari itu adalah panas, percikan api, nyala, maupun kondisi di mana dapat timbul listrik statis. Kemudian ada ketidaksesuaian atau bahan yang harus dihindari, yaitu ada halogen, asam kuat, basa, dan oksidator kuat. Kemudian ada dekomposisi bahan, yaitu karbon monoksida. Dan yang terakhir, polimerisasi pembentuk bahan-bahan berbahaya tidak terjadi. Data toksikologi. Data toksikologi akut yaitu hasil toksikologi akut menunjukkan tidak ada pengaruh akut melalui pernafasan pada saat uji menggunakan mis ataupun uapnya. Kemudian data toksikologi subkronik. Percobaan dilakukan terhadap tikus dengan paparan melalui kulit selama 5 hari atau minggu, dan selama 90 hari pada dosis paparan yang diperkirakan lebih tinggi daripada kondisi normal. Pada percobaan ini dilakukan pengamatan terhadap organ-organ bagian dalam dan kimia klinis cairan tubuh. Kemudian ternyata hasilnya menunjukkan bahwa produk ini tidak mempunyai efek yang merugikan. Kemudian data toksikologi reproduksi. Paparan melalui kulit terhadap tikus yang sedang hamil pada dosis representatif tidak memberikan efek yang merugikan baik terhadap induknya maupun terhadap keturunannya. Kemudian data toksikologi kronik. Base oil yang terkandung dalam produk ini merupakan solvent renified maupun hydrorated. Studi yang dilakukan dengan mengoleskan produk ini pada kulit tikus tidak menunjukkan efek karsigonetik. Kemudian yang terakhir, data toksikologi lain. Percobaan di laboratorium terhadap produk ini setelah pemakaian pada kendaraan bermesin diesel tidak memberikan efek karsinogenik. Oke, sekarang saya akan menjelaskan poin 12 tentang informasi ekologi dari solar fuel diesel, yang dimana berisi tentang pengaruh dan kerusakan terhadap lingkungan, yang dimana rembesan ke dalam tanah dan akan menyebabkan pencemaran air atau aquifer, yang dimana memiliki dampak yaitu dapat merubah tatanan ekosistem, yaitu mulai dari perubahan kimiawi tanah yang radikal dapat timbul dari adanya bahan kimia beracun atau berbahaya pada solar, bahkan pada dosis yang sangat rendah atau kecil sekalipun. Dan perubahan ini dapat menyebabkan perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemik dan antropoda yang hidup di lingkungan tanah tersebut, yang dimana dapat mengakibatkan
pemusnahan beberapa spesies primer dari rantai makanan yang dapat memberikan akibat yang besar terhadap predator-predator yang ada di lingkungan ekosistem tersebut. Selanjutnya ada pertimbangan akan pengelolaan dan pembuangan limbah B3 solar. Pembuangan limbah dapat dilakukan dengan dibakar pada insinerator atau sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku. Dengan informasi perundang-undangan bahwa limbah sludge produk solar dapat dinyatakan sebagai limbah B3 kecuali setelah dilakukan uji TCLP atau tidak terbukti. Dan ketentuan pembuangan serta pengelolaan secara perinci dapat dilihat di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Selanjutnya, kita masuk ke bagian 14 dari MSDS, yaitu informasi transportasi. Informasi transportasi ini berisi tentang informasi pengiriman bahan berbahaya yang dapat menimbulkan bahaya atau kecelakaan bagi siapa saja yang melakukan kontak dengan bahan kiriman tersebut. Oleh karena itu, pentingnya bagi kita untuk mengikuti aturan dan mengetahui mengenai informasi pengiriman, sehingga kondisi bahaya atau tidak aman ini dapat diminimalisir atau dihilangkan. Berdasarkan MSDS, itu informasi transportasi berasal dari USA, DOT, lalu ada ADR, ada IMO, dan yang terakhir ada IATA. Untuk informasi transportasi yang pertama yaitu USA DOT atau Departemen Transportasi Amerika Serikat. Mereka memuat informasi mengenai shipping name, hazard class dan division, ID number, ERG number, packing group, STCC, dangerous when weight, some label, dan plakat. Kita bahas yang pertama yaitu shipping name. Jadi shipping name ini dia merupakan nama bahan berbahaya yang akan dikirim. Berdasarkan MSDS kita ketahui yaitu diesel fuel. Lalu yang kedua hazard class dan division. Jadi hazard class dan division ini dia membahas tentang pengidentifikasian bahayanya. Jadi berdasarkan MSDS dia berisi combustible liquid atau cairan yang mudah terbakar. Lalu informasi yang ketiga mengenai ID number atau nomor identifikasi. Nomor identifikasi ini menurut lembar data nomor PBB Amerika Utara yang di MSDS ini kan dia NA1993. Nah itu dia mengidentifikasikan cairan yang mudah terbakar. Lalu untuk ERG number ini kepanjangan dari Emergency Response Guidebook atau buku panduan tanggap darurat. Nah, buku panduan ini untuk responden pertama selama fase awal insiden pengangkatan barang berbahaya yang digunakan untuk personel tanggap darurat. Nah, berdasarkan MSDS dia kan ERG numbernya 128. ERG 128 ini dia berisi pedoman tanggap darurat untuk cairan yang mudah terbakar. Lalu STCC dia 4915112. Lalu untuk dangerous when wet, jadi dangerous when wet ini artinya menandakan material atau bahan kimia yang bereaksi cukup sensitif dengan air. Berdasarkan MSDS, jawabannya tidak ada berdasarkan informasi yang dimuat. Lalu untuk label ini dia pemberian tanda atau label pada cairan yang mudah terbakar. Berdasarkan MSDS dia kan combustible liquid. Lalu untuk plakat ini dia sebagai penanda yang digunakan untuk membantu pengirim menentukan kelas, divisi, dan kelompok kompatibilitasnya, juga berfungsi untuk memperingatkan masyarakat bahwa ada bahan yang berpotensi bahaya yang sedang diangkut. Untuk plakatnya berdasarkan MSDS yaitu diisi combustible. Informasi transportasi yang kedua berasal dari RID atau ADR. RID atau ADR ini merupakan
perjanjian mengenai pengangkutan internasional barang berbahaya dengan kereta api dan jalan darat. Jadi ADR ini dia memuat informasi mengenai hazard class, hazard subclass, label, danger number, dan UN number. UN number ini sama seperti ini ya, ID number, nomor identifikasi. Lalu kita bahas yang pertama, hazard class. Jadi kan kita tahu tuh yang di pertama saya bahas yang mengenai USA DOT itu hazard class merupakan pengidentifikasian bahaya. Namun di ADR ini hazard classnya diisi dengan nomor 3 berdasarkan MSDS. Jadi hazard class di nomor hazard class itu ada 9 golongan. Jadi golongan yang pertama itu bahan peledak, contohnya rudal. Golongan yang kedua itu gas bertekanan dan mudah terbakar, contohnya obat nyamuk. Golongan yang ketiga itu benda cair mudah terbakar, contohnya bahan bakar minyak. Lalu golongan keempat itu zat padat yang mudah terbakar bila bersinggung dengan air atau pancaran gas yang menimbulkan kebakaran. Lalu golongan yang kelima itu yaitu zat yang mudah menghasilkan oksigen yang dapat mengakibatkan kebakaran. Lalu golongan yang keenam zat padat atau cair yang bila dihirup atau ditelan dapat menyebabkan kematian. Lalu golongan yang ketujuh ada bahan atau benda yang memancarkan sinar radiasi. Yang kedelapan itu ada bahan yang dapat merusak jaringan kulit atau mempunyai tingkat korosif yang tinggi. Lalu golongan yang kesembilan itu bahan padat atau cair yang mempunyai sifat iritasi yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan. Berdasarkan MSDS, diesel fuel itu masuk ke golongan 3, yaitu bahan bakar minyak benda cair yang mudah terbakar, golongan 3. Lalu untuk hazard subclassnya itu 31C. Lalu labelnya label 3 ini dia berisi bahan yang mudah terbakar berdasarkan MSDS ya. Lalu untuk danger number ini danger number ini artinya nomor berbahaya. Kalau dia berdasarkan MSDS dia nomor 30. Jadi danger number itu sama seperti UN number. Jadi 30 itu artinya kendaraan tersebut bermuatan bahan bakar diesel jenis baru yang isinya 70% solar dan 30% biodiesel. Lalu untuk UN number atau ID number, nomor identifikasi. Jadi UN numbernya itu 1202. Jadi nomor UN number ini nomor yang mengidentifikasi bahan berbahaya atau B3 dalam jaringan perhubungan internasional. Nomor-nomor ini dipublikasikan sebagai bagian dari rekomendasi transportasi berbahaya yang ditetapkan oleh PBB melalui Komisi Ahli Transportasi Berbahaya. Nomor ID ini berkisar dari 1 sampai 3506. Jadi kalau di MSDS itu kan dia nomornya 1202 atau 1202, itu artinya bahan bakar diesel. Lalu kita ke informasi yang ketiga yang berasal dari IMO. Jadi IMO ini merupakan pengiriman barang berbahaya secara internasional dengan kapal yang diatur oleh Organisasi Maritim Internasional. Jadi tadi kan ADR kan dia melalui darat, sekarang IMO itu dia melalui laut atau maritim. Lalu informasi yang dimuat itu ada hazard class dan division, ada ID atau UN number, packing group, shipping name, labels. Menurut saya udah jelasin dan penjelasannya itu tetap sama, yaitu hazard class yaitu 3 memuat tentang bahan bakar, bukan bahan bakar, tapi memuat tentang combustible liquid. Untuk divisinya juga sama. Lalu untuk
nomor identifikasinya itu sama seperti ADR 1202. Itu dia tadi memuat informasi mengenai bahan bakar diesel. Lalu untuk packing groupnya juga sama seperti USA DOT, yaitu packing group 3, artinya bahaya rendah. Lalu untuk shipping name yaitu nama bahan berbahaya yang dikirim, yaitu diesel fuel. Lalu untuk label atau label ini penanda pada bahan kirimannya, yaitu combustible liquid. Lalu informasi transportasi yang terakhir yaitu dari IATA, memuat informasi mengenai hazard class dan division, ID or UN number, lalu ada packing group dan label. Ini sama seperti penjelasan saya yang sebelumnya. Hazard class dan division ini dia ada pada golongan 3, yang berarti benda cair yang mudah terbakar. Lalu untuk ID numbernya yang 1202 juga sama, bahan bakar diesel. Lalu untuk packing groupnya yaitu packing group 3, yang artinya bahaya rendah. Lalu untuk label atau penandaan dia combustible liquid atau cairan yang mudah terbakar. Perundang-undangan suatu signatory terdaftar pada TSCA dan ISS atau ELIX. Untuk IFC labelingnya tidak ada, untuk simbol essence sama dengan harmful, F sama dengan flammable. Untuk EU labelingnya tidak ada. Kemudian kode safety pass-nya yaitu S24, itu strip 2, strip 36/7, strip 62. Hindari kontak dengan kulit, jauhkan dari jangkauan anak-anak, kemudian kenakan pakaian pelindung dan sarung tangan khusus. Jika tertelan, jangan merangsang terjadinya muntah, segera hubungi dokter. Kemudian saya akan menjelaskan poin 16 yang dimana berisi tentang informasi lain-lain dari solar full diesel ini, yang dimana berisi tentang label peringatan, yang dimana solar full diesel ini mengandung aromatic petroleum oil yang berbahaya jika kontak dengan kulit pada paparan dalam waktu yang lama dan berulang-ulang, serta produk ini dapat mudah terbakar. Dan juga perlu digarisbawahi bahwa produk ini, solar full diesel ini, dapat menyebabkan kanker kulit, kerusakan pada hati, kerusakan komponen darah, dan semua resiko itu betul-betul berbahaya bagi manusia. Dan bahkan dari berita yang saya lihat, di mana solar full diesel ini menyumbang 47% kematian yang ada di USA atau Amerika Serikat, dan di mana disebabkan oleh emisi udara dari dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar solar full diesel ini, yang mana emisi udara tersebut dapat menyebabkan gangguan pernapasan atau masalah pernapasan tadi, sehingga menyebabkan 47% rakyat Amerika meninggal karena emisi udara dari solar full diesel ini. Selanjutnya bagian 17 dari MSDS, yaitu keterangan simbol NFPA atau National Fire Protection Association. Jadi simbol NFPA ini memiliki 4 warna, yaitu warna biru, kuning, merah, dan putih. Nah, 4 warna ini memiliki arti yang berbeda-beda. Yang pertama, warna biru. Warna biru menandakan bahaya untuk kesehatan. Lalu warna kuning, bahaya reaktivitas. Lalu warna merah, bahaya mudah terbakar. Lalu warna putih ini menandakan radioaktif dan peringatan jangan kontak dengan air. Dari keempat warna ini dia masih memiliki tingkatan. Total tingkatannya itu ada 4, dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama kita bahas tingkatan dari warna merah. Untuk tingkatan 0 itu artinya tidak dapat terbakar. Tingkatan 1 dia harus dipanaskan untuk terbakar. Lalu yang kedua dia terbakar bila dengan panas yang cukup.
Lalu yang ketiga, dia terbakar pada suhu normal. Dan yang keempat, dia sangat mudah terbakar. Lalu kita bahas tingkatan pada warna biru. Untuk tingkatan 0 artinya bahan biasa atau tidak berbahaya. Lalu tingkatan 1 artinya sedikit berbahaya. Lalu tingkatan 2 artinya berbahaya, gunakan alat pelindung pernafasan. Lalu yang ketiga, dia sangat berbahaya, gunakan pakaian pelindung penuh. Yang keempat, terlalu berbahaya untuk memapar uap atau cairannya. Lalu kita bahas yang warna kuning. Untuk tingkatan 0 itu dia stabil dalam kondisi normal. Tingkatan 1 dia tidak stabil bila dipanaskan. Lakukan tindakan pencegahan normal. Lalu tingkatan kedua, dia bahan kimia mungkin dapat bereaksi, gunakan selubung dari jarak aman. Lalu tingkatan yang ketiga, goncangan kuat atau panas dapat meledakkan. Lakukan monitor dari balik penghalang tahan ledakan. Lalu tingkatan keempat, dia dapat meledak. Kosongkan area jika bahan dipaparkan ke api. Berdasarkan MSDS, simbol NFPA untuk diesel fuel atau yang lebih kita kenal sebagai solar, itu dia warna merahnya atau bahaya kebakaran berada pada tingkatan 2 yang artinya terbakar bila dengan panas yang cukup. Lalu untuk warna biru atau bahaya kesehatannya, dia berada pada tingkatan 1 yang artinya sedikit berbahaya. Lalu untuk warna kuning atau bahaya reaktivitasnya, dia berada pada tingkatan 1 juga yang artinya tidak stabil bila dipanaskan. Lakukan tindakan pencegahan normal. Lalu terdapat warna putih yaitu radioaktif dan peringatan jangan kontak dengan air.